Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik keren sekali. Nah, pada kesempatan kali ini saya membagikan tutorial lagi cuy. Bagaimana sih cara membuat jeruk deh. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi AliMotion cuy ya. Nah, untuk mendapatkan AliMotionnya atau bahan-bahan lainnya atau mintaan lainnya, kalian bisa dapatkan link deskripsi video ini ya guys ya. Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, saya sarankan videonya jangan di skip supaya kalian tidak ketinggalan dengan langkah-langkahnya. Nah, untuk hasil yang kita buat nanti kurang lebih seperti ini cuy ya. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti itu cuy. Nah, bagi kalian yang kepo dengan tutorialnya, saya sarankan videonya jangan di skip supaya kalian tidak ketinggalan dengan langkah-langkahnya. Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, mari kita bangun channel ini dengan cara like, comment, and subscribe supaya aku makin lama makin semangat dalam membuat videonya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita buka aplikasi AliMotionnya. Let's go. Nah, oke cuy, langsung saja kita klik aplikasi AliMotionnya. Nah, yang ini ya. Nah, tampilan awalnya kurang lebih seperti ini. Langsung saja kita klik yang icon plus. Lalu untuk settingannya kalian ikuti aja seperti ini. Nah, untuk aspek rasionya kalian sesuaikan dengan foto kalian. Di sini saya mencontohkan yang 9:16. Resolusi 720p, frame rate 30 fps, latar belakang hitam. Nah, jika sudah kalian setting, sekarang kita klik yang buat project cuy. Nah, langkah pertama kita masukkan dulu audionya cuy ya. Nah, untuk audionya sudah saya sediakan di link deskripsi video ini. Audionya via video cuy ya. Nah, jika sudah kalian tambahkan, kita klik di 3 di atas ini, kita klik yang ekstrak audio. Nah, untuk video yang ini kita buang saja cuy ya. Nah, langkah selanjutnya kalian tanda dulu detik-detik bitnya cuy. Nah, untuk detik-detik bitnya sudah saya sediakan di link deskripsi video ini ya guys ya. Nah, kalian tanda dulu detik-detik bitnya cuy. Saya skip ya guys ya. Okay. A few moments later. Nah, oke guys, jika sudah kalian tanda detik-detik bitnya, nah kurang lebih seperti ini. Nah, langkah pertama kita pergi dulu ke bagian awal, lalu kita masukkan dulu satu buah foto yang mau kita edit. Lalu untuk foto ini kita perpanjang saja sampai di bagian tanda merah atau di bagian tanda pertama. Kita klik aja ke ini supaya fotonya panjang cuy ya. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang di bagian distorsi wrap, kita pilih yang ubin atau tiles. Lalu kita klik pengaturan standar. Lalu di bagian mirror kita aktifkan cuy ya. Kita kembali, kita masuk lagi ke bagian efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang di bagian move transform, kita pilih yang ombang-ambing atau oscillate. Lalu kita klik pengaturan standar. Lalu di bagian sudutnya yang ini kita ubah menjadi 90 derajat. Lalu di bagian frekuensi kita klik, kita ubah frekuensinya menjadi 0,70 cuy ya. Kita ubah menjadi 0,70. Lalu di bagian magnitude-nya kita klik, kita ubah menjadi 40 cuy ya. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita kembali, kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian move transform. Kita pilih yang ayun atau swing. Lalu kita klik pengaturan standar. Lalu kita klik di bagian efek ayun. Nah, di bagian frekuensinya yang ini kita ubah menjadi 1.00. Lalu kita klik yang di bagian sudut 1. Di bagian sudut 1 kita ubah menjadi minus 3 derajat terlebih dahulu. Kita tap keyframe, taruh di bagian awal, tap lagi keyframe, kita ubah menjadi 0. Taruh di yang paling akhir. Nah, sudut 1 sudah kelar. Sekarang kita pergi ke bagian sudut 2, kita ubah menjadi 3 terlebih dahulu. Kita tap keyframe, taruh di bagian awal, tap lagi. Lalu kita ubah sudutnya menjadi 0 cuy ya. Taruh yang paling akhir. Lalu kita kembali, kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian blur. Kita pilih ya linear streak yang ini cuy ya. Lalu kita klik pengatur standar. Lalu di bagian efek linear streaknya kita untuk kekuatannya kita ubah menjadi 0,20 cuy ya. Kita ubah menjadi 0,20. Tap keyframe, taruh di bagian awal, tap lagi keyframe, lalu kita ubah kekuatannya menjadi 0, taruh yang paling akhir. Lalu kita masuk ke bagian kurva, kita biar kurvanya seperti ini cuy.
Nah, seperti ini cuy ya. Jika sudah kita kembali lagi kita masuk ke band effect, tambahkan efek, kita tambahkan efek yang berada di band warna dan cahaya, kita pilih yang paparan atau gamma. Lalu di band efek paparan gamma kita tap dulu ke frame, tar di bagian tengah di bagian akhir tap lagi ke frame, kita ubah exposure-nya menjadi 2.0. Tar yang paling awal kita masuk ke band kurva, lalu kita buat kurvanya seperti ini. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Oh, untuk di band efek kembang ambing kita klik dulu cuy ya, kita kembali lalu kita klik di band efek kembang ambing. Nah, di band magnitude-nya ini kita ubah menjadi 200 saja cuy ya, kita ubah menjadi 200. Nah, seperti ini, tap keyframe, tar di bagian awal tap lagi keyframe lalu kita ubah menjadi 0. Saya lupa tadi cuy ya, tar yang paling akhir lalu kita masuk ke band kurva, kita beri kurvanya seperti ini. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jika sudah kita kembali lagi lalu kita klik efek, kita klik efek ubin dulu. Lalu di band potongnya ini kita tap keyframe, tar di band awal tap lagi keyframe, kita ubah potongnya menjadi 1300. Tar di band paling awal kita masuk ke band kurva, kita beri kurvanya seperti ini cuy. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Sekarang kita kembali dulu, kembali. Nah, di band potongan yang pertama sudah kelar. Sekarang kita pergi dulu ke band pertama. Lalu kita masukkan satu buah foto lagi cuy ya. Kita masukkan satu buah foto. Nah, seperti ini. Lalu foto ini kita perpanjang saja sampai di bagian detik 10.17. Kita perpanjang dengan cara kita klik aja ikon yang ini. Nah, jika sudah kita klik tumpukan yang ini, kita klik gandakan satu layar. Nah, otomatis layarnya akan menjadi template-nya akan menjadi 2 cuy ya. Lalu kita klik template yang paling atas, kita masuk ke band move transform, lalu kita klik yang di band pengen zoom. Lalu yang ini kita ubah menjadi 700 cuy ya. Kita ubah menjadi 700 seperti ini. Lalu kita klik tumpukan yang ini, kita klik gandakan satu layar. Lalu kita pergi ke bagian penanda berikutnya, kita klik potongan yang paling atas, kita buang bagian kiri seperti ini. Lalu kita masuk ke band move transform, kita klik yang pen and zoom. Lalu kita perkecil fotonya menjadi 650 px. Kita klik lagi tumpukan yang ini, kita klik gandakan satu layar. Lalu kita buang bagian kirinya seperti ini. Di bagian tanda berikutnya kita masuk ke band move transform, lalu kita klik yang pen and zoom. Kita perkecil fotonya menjadi 600. Kita klik lagi tumpukan yang ini, gandakan satu layar. Lalu kita buang bagian kirinya seperti ini. Kita masuk ke bagian move transform, kita klik yang pen and zoom. Lalu yang ini kita menjadi 550 px. Kita gandakan lagi seperti ini. Kita buang bagian kirinya, kita masuk ke band move transform, kita klik yang pen and zoom. Lalu yang ini kita ubah menjadi 500 cuy ya. Lalu kita gandakan lagi seperti ini. Yang ini kita buang bagian kiri, kita masuk ke band move transform, kita klik yang pen and zoom. Lalu yang ini kita ubah menjadi 450. Kita gandakan lagi seperti ini. Lalu kita buang bagian kirinya, kita masuk ke band move transform, kita klik yang pen and zoom. Lalu yang ini kita ubah menjadi 400 cuy ya. Nah, di band sini. Lalu kita pergi dulu di bagian tengah-tengah fotonya seperti ini, tap keyframe. Lalu kita pergi ke bagian akhir, kita zoom fotonya seperti ini. Nah, kita zoom seperti ini cuy ya. Nah, untuk potongan yang ini kalian taruh di paling atas cuy ya. Lalu kita klik dulu potongan yang ini, kita masuk ke band move transform, kita klik yang pen and zoom. Lalu untuk keyframe yang ini kalian taruh di paling akhir. Lalu kita bergeser ke band tengah-tengah tandanya seperti ini. Kita masuk ke band kurva, lalu kita buat kurvanya seperti ini cuy ya. Nah, seperti ini. Lalu kita balikkan dengan cara kita klik aja ikon yang ini. Nah, otomatis kurvanya akan terbalik. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Nah, seperti itu cuy ya. Jika sudah kita kembali lagi, lalu kita pergi dulu ke bagian detik 08.13. Lalu kita klik potongan yang ini. Nah, yang ini ya, kita klik, lalu kita masuk ke band efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang di bagian gambar dan TP, kita pilih yang TP halus cuy. Lalu kita klik pengaturan standar. Nah, di bagian TP halusnya kita ubah menjadi 0,20. Kita kembali, kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian gambar dan TP. Kita pilih yang cahaya atau glow. Nah, di band radiusnya ini kita ubah menjadi 30. Lalu di bagian alpha kita ubah menjadi 100. Lalu di bagian warnanya yang ini kalian ubah saja. Di sini saya mencontohkan yang warna
ungu seperti ini. Nah, jika sudah kita kembali lagi, nah hasilnya akan menjadi seperti ini cuy ya. Lalu kita klik lagi, kita masuk ke main effect, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang di bagian move transform, kita pilih yang ombang-ambing atau oscillate. Lalu kita klik pengaturan standar. Lalu kita klik efek ombang-ambing. Nah, di bagian sudutnya yang ini kita ubah menjadi 90 derajat. Lalu kita pergi ke bagian magnitude. Nah, di bagian magnitude yang ini kita ubah menjadi 0. Kita tap keyframe, taruh di bagian akhir, tap lagi, lalu kita ubah magnitude-nya menjadi 150. Taruh di bagian paling awal. Lalu untuk keyframe yang ini kalian taruh di bagian paling akhir cuy ya. Nah, yang ini kalian taruh di bagian paling akhir. Lalu kita masuk ke bagian kurva, kita beri kurvanya seperti ini. Nah, jika sudah kita kembali lagi, kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian blur. Kita pilih yang buram gerak atau motion blur. Nah, untuk tone-nya kita pakai yang 0,30 aja cuy. Kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian warna dan cahaya. Kita pilih yang paparan atau gamma. Lalu kita klik pengaturan standar. Nah, di bagian exposure-nya ini kita tap keyframe, taruh di bagian tengah-tengah foto seperti ini. Tap lagi keyframe, kita ubah exposure-nya menjadi 1.00. Taruh bagian paling awal, kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Lalu kita kembali lagi, kita masuk ke bagian effect, kita klik di 3 di bawah ini, kita klik salin effect. Jika sudah kita kembali lagi, lalu kita klik potongan yang di atasnya, kita tempel effect yang tadi cuy ya. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah kita paskan di bagian detik yang ini, kita masukkan lagi satu buah foto yang mau kita edit. Lalu untuk foto ini kita perpanjang saja sampai di bagian detik 12.09, kita perpanjang seperti ini. Nah, jika sudah kita masuk ke bagian move transform, kita klik yang pen and zoom cuy ya. Lalu kita pergi ke di bagian sini, kita ke frame, lalu kita bergeser seperti ini. Kita beri keyframe di setiap tanda merahnya. Lalu kita pergi dulu ke bagian tengah-tengah keyframe-nya seperti ini cuy ya. Di bagian sini, lalu kita zoom fotonya sedikit ya seperti ini. Lalu di bagian sini juga kita zoom seperti ini cuy. Di bagian sini juga kita zoom. Nah, di bagian sini juga kita zoom. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini cuy ya. Nah, seperti ini. Lalu kita pergi ke bagian tengah-tengah sini, kita masuk ke bagian kurva, kita beri kurvanya yang nomor 3, kita tarik seperti ini cuy. Lalu kita klik di 3 di bawah ini, kita klik salin kurva. Lalu kita bergeser dengan cara kita klik aja ikon yang ini. Kita klik di 3 di bawah ini, kita klik tempel kurva. Lalu kita balikkan dengan cara kita klik aja ikon yang ini. Intinya kurvanya kita buat yang ini ke bagian atas, yang ini ke bagian bawah, yang ini ke bagian atas, yang ini ke bagian bawah. Kita tempel yang ini ke bagian atas, yang ini ke bagian bawah. Kita balikkan cuy ya. Yang ini ke bagian atas, yang ini ke bagian bawah, yang ini ke bagian atas, yang ini ke bagian bawah. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Nah, jika sudah kita kembali lagi, kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek, kita tambahkan efek yang di bagian warna dan cahaya, kita pilih yang paparan atau gamma. Lalu kita klik pengaturan standar. Lalu di bagian efek paparan gamma yang ini kita ubah terlebih dahulu menjadi 1. Lalu tap keyframe, taruh di bagian awal, lalu kita pergi ke bagian penanda berikut, tap lagi keyframe. Lalu kita beri lagi keyframe di setiap tanda merahnya seperti ini cuy. Nah, jika sudah kalian beri keyframe di setiap tanda merahnya, sekarang kita pergi ke bagian tengah-tengah sini, kita ubah exposure-nya menjadi 0 lagi cuy atau normal. Kita bergeser lagi ke bagian tengah-tengah sini, kita ubah exposure-nya menjadi normal. Nah, jika sudah kita masuk ke bagian kurva, kita tempel aja kurva yang tadi. Lalu kita bergeser, kita tempel, kita balikkan. Kita tempel lagi, balikkan. Intinya kurvanya kita buat atas bawah. Nah, jika sudah, alhasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Nah, seperti itu. Jika sudah kita kembali lagi, lalu kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang di bagian blur, kita pilih yang linear streak. Nah, yang ini, lalu kita klik pengaturan standar. Lalu di bagian efek linear streak-nya kekuatannya kita menjadi 0,6. Nah, seperti ini. Lalu kita beri keyframe di setiap penandanya cuy ya. Kita beri keyframe di setiap penandanya seperti ini. Nah, jika sudah, kita pergi ke bagian tengah-tengah sini, kita ubah kekuatannya menjadi 0. Kita bergeser lagi ke bagian tengah-tengah sini, kita ubah kekuatannya menjadi 0. Nah, jika sudah, kita masuk ke bagian kurva, lalu kita buat kurvanya sama seperti tadi. Yang ini ke bagian atas,
Yang ini ke bagian bawah, yang ini ke bagian atas, yang ini ke bagian bawah cuy ya. Nah hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Nah seperti itu cuy ya. Jika sudah kita kembali lagi, lalu kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang di bagian distorsi orb, kita pilih yang ubin atau tiles. Lalu kita klik pengaturan standar. Lalu kita aktifkan mirrornya, kita kembali. Lalu kita masuk lagi ke bagian efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang di bagian move transform, kita pilih yang ombang-ambing atau oscillate. Lalu kita klik pengaturan standar. Lalu di bagian efek ombang-ambing kita klik, sudutnya kita ubah menjadi 90 derajat. Lalu di bagian frekuensi kita ubah menjadi 0,60 aja cuy ya. Kita ubah menjadi 0,60. Nah jika sudah kita bergeser ke bagian magnitude, nah di bagian magnitude-nya ini kita ubah menjadi 0 terlebih dahulu. Kita tap keyframe, taruh di bagian awal, cuy ya, ingat di bagian awal. Tap lagi keyframe, lalu kita ubah magnitude-nya menjadi 100. Taruh di yang paling akhir. Lalu kita masuk ke bagian kurva. Kita buat kurvanya seperti ini cuy. Nah hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Nah jika sudah kita kembali lagi, lalu kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang di bagian move transform, kita pilih yang ayun atau swing. Lalu kita klik efek ayunnya. Nah di bagian frekuensinya ini kita ubah menjadi 0,80. Di bagian sudut 1 kita ubah menjadi -4. Di bagian sudut 2 kita ubah menjadi 3. Nah hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Kita cek dulu ya, kita kembali dulu seperti ini. Nah hasilnya kurang lebih seperti ini cuy ya. Lalu kita klik dulu potongan yang ini, kita klik tumpukan yang ini, kita klik salin satu layer. Jika sudah kita kembali, lalu kita pergi ke bagian detik yang ini, kita klik tumpukan yang ini, kita klik tempel satu layer. Nah, otomatis akan muncul satu layer lagi cuy ya. Lalu kita bergeser lagi ke bagian sini, kita tempel lagi satu layer. Kita bergeser lagi ke bagian sini, tempel lagi satu layer. Di bagian sini juga kita tempel satu layer. Di bagian sini juga kita tempel satu layer. Lalu di bagian akhir yang ini kita tempel satu layer. Nah di bagian sini kan potongannya kelebihan cuy ya. Kita paskan di bagian akhir aduannya, lalu kita pergi ke bagian atas, kita klik potongannya, lalu kita buang bagian kanannya seperti ini. Kalian klik aja ikon yang ini. Nah hasilnya akan menjadi seperti ini cuy ya. Nah di bagian sini kita akan mengganti fotonya dulu. Lalu kita pergi dulu ke bagian potongan kedua, kita klik potongannya, lalu kita masuk ke bagian color and fill. Nah di bagian sini kita akan mengganti fotonya cuy ya. Nah kita klik aja yang di bagian angka yang ini. Nah lalu kita ganti fotonya cuy ya. Nah kira-kira saya memakai fotonya yang ini cuy ya. Nah otomatis fotonya akan berganti cuy ya. Nah seperti ini. Nah jika sudah kita klik potongan yang ketiganya, lalu kita masuk ke bagian move color and fill, lalu kita klik yang angka yang ini. Lalu kita ganti lagi fotonya cuy, sama seperti tadi ya. Nah untuk foto-potongan berikutnya juga sama cuy ya, kalian ganti-ganti aja. Nah jika sudah kalian ganti-ganti fotonya, sekarang langkah selanjutnya kita akan membuat transisinya terlebih dahulu cuy ya. Kita paskan dulu di bagian detik 10.17, lalu kita klik potongannya. Kita masuk ke bagian move transform, lalu kita klik yang di bagian rotate dan rotasi cuy ya. Lalu kita pergi dulu ke bagian sini. Lalu kita tap keyframe, lalu kita bergeser sedikit seperti ini. Kita miringkan fotonya menjadi -90 derajat. Taruh di yang paling akhir, lalu kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Jika sudah kita kembali lagi, lalu kita klik potongan berikutnya yang ini, kita masuk ke bagian move transform, kita klik yang rotate dan rotasi. Lalu kita pergi dulu ke bagian penanda kedua seperti ini, tap keyframe, lalu kita bergeser ke bagian sini, kita miringkan fotonya menjadi 90 derajat, kebalikannya cuy ya. Lalu untuk keyframe yang ini kalian taruh yang paling awal, kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Oh untuk kurva yang di bagian sini cuy ya, di bagian potongan yang pertama yang ini kita masuk dulu. Kurvanya kita buat seperti ini cuy ya. Nah seperti ini kita balikkan. Nah jika sudah kita kembali lagi, lalu kita klik potongan keduanya, kita masuk ke bagian move transform, lalu kita klik yang rotate dan rotasi. Lalu kita bergeser ke bagian akhir seperti ini. Di bagian detik yang ini, tap keyframe, lalu kita bergeser sedikit.
kita miringkan fotonya menjadi 90 derajat cuy. Taruh yang paling awal di bagian paling akhir cuy ya. Lalu kita masuk ke band kurva, kita buat kurvanya seperti ini, kita balikkan. Nah jika sudah kita kembali lagi, lalu kita pergi lagi ke bagian potongan berikutnya yang ini, kita klik, kita masuk ke bagian move transform, lalu kita klik yang rotate dan rotasi, lalu tap keyframe, taruh di bagian penanda kedua, tap lagi keyframe, lalu kita miringkan fotonya menjadi minus 90 derajat, taruh di bagian paling awal, kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Nah jika sudah kita kembali, lalu kita masuk ke bagian icon geser, lalu kita pergi ke bagian akhir seperti ini, tap keyframe di bagian detik yang ini, lalu kita bergeser ke bagian akhir, kita naikkan fotonya ke bagian atas cuy. Kita naikkan fotonya ke bagian atas cuy ya. Nah seperti ini, taruh yang paling awal, di bagian paling akhir, kita masuk ke bagian kurva, lalu kita buat kurvanya seperti ini, kita balikkan. Nah jika sudah kita kembali lagi, lalu kita klik lagi potongan berikutnya, kita masuk ke bagian move transform. Nah di bagian gesernya ini kita pergi dulu ke bagian penanda keduanya seperti ini, tap keyframe, lalu kita bergeser ke bagian awal, kita geser fotonya ke bagian bawah, yang ini ke bagian bawah aja ya. Nah kira-kira seginilah ya. Lalu taruh bagian paling awal, kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Jika sudah kita kembali, lalu kita bergeser lagi ke bagian sini, tap keyframe, lalu kita bergeser sedikit, kita geser fotonya ke bagian bawah lagi. Nah seperti ini, taruh yang paling akhir, kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini, lalu kita balikkan cuy ya. Nah jika sudah kita kembali lagi, lalu kita klik lagi potongan berikutnya, kita masuk ke bagian move transform, lalu kita pergi dulu ke bagian sini, tap keyframe, lalu kita bergeser sedikit, kita naikkan fotonya ke bagian atas. Untuk keyframe yang ini kalian taruh yang paling awal, kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Jika sudah kita kembali, lalu kita pergi ke bagian detik yang ini, tap keyframe, lalu kita bergeser seperti ini, kita geser fotonya ke bagian sudut yang itu ya, ke bagian pojok kanan atas maksudnya cuy ya. Nah seperti ini, lalu kalian taruh keyframe yang ini ke bagian akhir, kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini, lalu kita balikkan. Nah jika sudah kita kembali lagi, lalu kita klik lagi potongan berikutnya, kita masuk ke bagian move transform, lalu di bagian detik yang ini tap keyframe, lalu kita geser fotonya ke bagian sudut pojok kanan bawah. Nah seperti ini, kalian ikuti aja cuy ya. Lalu untuk keyframe yang ini kalian taruh di bagian paling awal, kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Jika sudah kita kembali, lalu kita bergeser lagi ke bagian sini, tap lagi keyframe, lalu kita tap lagi keyframe di bagian sini, kita geser fotonya ke bagian sini cuy ya. Nah kalian ikuti aja titik hijau yang itu cuy ya, kalian ikuti seperti ini. Taruh yang paling akhir, kita masuk ke bagian kurva, lalu kita buat kurvanya seperti ini, kita balikkan. Nah jika sudah kita kembali lagi, lalu kita klik lagi potongan berikutnya, kita masuk ke bagian move transform, lalu kita bergeser ke bagian penanda kedua, tap lagi keyframe, lalu yang ini kita geser fotonya ke bagian sini cuy. Kalian ikuti titik hijaunya seperti ini cuy ya. Nah kurang lebih seperti ini. Nah untuk keyframe yang ini kalian taruh yang paling awal, kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Nah jika sudah kalian buat kurvanya seperti ini, videonya sudah jadi cuy ya. Nah kalian simpan aja dengan cara kalian klik aja ikon yang ini, lalu kalian klik yang export. Oke guys, tutorialnya cukup sampai sini aja. Saya harap kalian paham dengan tutorial ini. Jika kalian suka video ini, silahkan like, comment, dan subscribe supaya channel ini lebih berkembang ke depannya. Jika videonya bermanfaat buat kalian, silahkan share ke teman-teman kalian. Saya Habib Hussein pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.